Kita ke informasi selanjutnya. Kehebohan temuan material diduga emas di pesisir pantai membuat warga desa Tamilou, Maluku Tengah menyerbu lokasi tambang. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku berencana mengamankan lokasi untuk mencegah kerusakan lingkungan. Kesempatan mencari butiran diduga emas tak disia-siakan warga desa Tamilou, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku. Mereka mencari peruntungan datang ke lokasi untuk mencari butiran logam mulia di pesisir pantai Pohon Batu. Proses untuk mendapatkan butiran diduga emas di pantai ini sangat mudah. Hanya dengan menggunakan peralatan sederhana seperti kuali, warga sudah bisa memperoleh butiran logam mulia setelah dipisahkan dari pasir pantai. Setiap harinya, warga bisa mendapatkan 7 hingga 10 gram butiran diduga emas. Mencermati kondisi tersebut, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku akan mengirim tim ke lokasi, meneliti butiran diduga emas dan mengamankan lokasi. Kenapa harus diamankan? Ini supaya kita mengantisipasi lebih dini, jangan sampai terjadi dampak negatif terhadap biota laut, kemudian juga terhadap para penambang itu sendiri. Penambangan butiran diduga emas secara liar akan berakibat kepada rusaknya ekosistem di kawasan tersebut. Juri Samaneri melaporkan dari Ambon, Maluku. Subhanallah, Maha Suci Allah dengan segala kekuasaannya ya. Ada yang saya mau tanyakan nih ke Ustaz mengenai fenomena tadi. Sebenarnya bagaimana sih yang harus kita lakukan dan sebagai umat muslim gitu Ustaz? Ya, subhanallah Mbak Syala, betul. Wa mimma akhrajna lakum minal ard. Ada harta yang dipendam di dalam bumi. Ada harta kekayaan yang itu adalah bukti kasih sayang dan maha pemurah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ayat tadi kata para ulama mengisyaratkan bahwa benar ada harta-harta yang terpendam. Bahasa kita sering disebut dengan harta karun, yaitu Korun yang merupakan salah seorang dari umatnya Nabi Musa alaihissalam. Para ulama membagi dua. Ada harta yang disebut dengan rikas, yaitu yang dahulu mungkin ditinggalkan oleh masyarakat sebelum kita. Ya, mungkin oleh beberapa orang sebelum kita, mereka menimbun dan meninggalkan dan memang tidak diketahui siapa pemiliknya. Yang kedua inilah ma'adin, yaitu bahan tambang, emas, perak, tembaga dan sejenisnya, yang itu merupakan kekayaan alam yang itu betul-betul anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam konteks keduanya, apakah rikas atau ma'adin, para ulama mayoritas memahami itu tidak boleh dimiliki oleh person to person. Kenapa? Karena tanahnya bukan miliknya, melainkan ia temukan memang di rumahnya. Ia temukan di bawah rumah, di bawah tanah itu ada gitu ya, penemuan yang itu sangat berharga, itu miliknya. Melainkan yang menemukan tadi, kemudian ada pihak yang mengaku bahwa itu adalah miliknya, maka dia wajib mengembalikan. Dulu di masa sahabat terjadi demikian. Ada seorang sahabat yang membeli tanah. Ternyata di dalam tanah itu ada harta yang terpendam. Dikatakan emas atau dinar atau dirham, yang penting yang sangat berharga. Maka betapa ya jujurnya orang tadi, ia mengembalikan kepada saudaranya. Ya Pak, tadi saya membelikan tanah, saya tidak membeli harta yang terpendam di dalam tanah. Subhanallah kejujurannya, ia kembalikan. Tapi yang sudah menjual dia katakan, saya jual itu tanah dan berikut isinya. Disitulah akhirnya terjadi perbedaan pandangan para ulama, dan tetap yang terbaik adalah karena ini adalah milik bersama, dalam tanda kutip ya, ini adalah milik yang bukan milik pribadi, maka yang terbaik adalah kita serahkan kepada pihak yang berwajib. Kalau kemudian diserahkan masing-masing, terjadi tadi ada kerusakan ekosistem. Mungkin masing-masing akan terjadi ya sesuatu yang lebih berat dari ini, saling mengaku, saling mungkin ya bahasa kitanya mengklaim dan lain sebagainya, kita serahkan. Ini adalah pihak yang berwajib, pihak yang berwenang, maka insya Allah ke depan mereka akan melakukan upaya-upaya yang lebih baik untuk kebaikan bersama, menjaga bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baik Ustaz.